Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alat kontrasepsi hormonal yang paling sering digunakan oleh banyak orang itu adalah pil KB. Jadi pil KB itu diminum setiap hari. Nah, tetapi kalau teman-teman merasa repot ya mau minum pil KB setiap hari, ya teman-teman bisa menggunakan KB suntik. Nah, KB suntik ini termasuk KB hormonal juga ya, sama dengan pil KB. Tapi bedanya kalau KB suntik, ya itu ada rentang waktunya. Ada yang penyuntikannya 1 bulan, ada yang penyuntikannya 3 bulan ya. Nah, orang lebih cenderung memilih KB suntik ya kalau memang tidak mau minum pil KB. Nah, KB suntik ini juga beresiko kelupaan ya. Banyak orang yang lupa karena kesibukannya ya, tiba-tiba lewat. Oh, jadwal penyuntikannya udah lewat. Ya harusnya misalkan tanggal 7 ya, tanggal 7 atau tanggal 8, tiba-tiba udah lewat 2 minggu, 3 minggu. Nah, kira-kira apa yang teman-teman lakukan kalau seandainya teman-teman kelupaan nih untuk jadwal suntik KB? Nah, apa yang dilakukan silahkan tulis di komentar ya. Nah, kita akan bahas jika lupa suntik KB, segera lakukan ini. Namanya manusia itu tidak luput dari lupa ya, lupa yang sesekali itu wajar ya, termasuk teman-teman lupa suntik KB ya karena jadwal yang padat tadi ya, teman-teman sibukan ya akhirnya lupa. Nah, tiba-tiba setelah ingat, setelah sadar, wah ini belum suntik KB nih, teman-teman panik ya karena kelupaan suntik KB, takut gagal menunda kehamilan. Jadi kalau hal itu terjadi, teman-teman jangan panik ya, jangan panik ya, teman-teman cek dulu ya. Cek dulu kapan jadwal suntik yang sebenarnya ya, lihat di HP, di kalender, ataupun di buku yang sudah dokter berikan ya, dokter kandungan berikan ke teman-teman ya, dilihat dulu kapan sih jadwalnya. Kalau seandainya memang terlewat misalkan 1 minggu ya, kemudian teman-teman sudah terlanjur melakukan hubungan dengan pasangannya, nah teman-teman bisa menggunakan namanya pil kontrasepsi darurat. Nah, ini bisa mencegah kehamilan ya setelah berhubungan itu 5 hari ataupun 120 jam setelah berhubungan. Ya, meski pil kontrasepsi darurat tadi untuk mencegah kehamilan, nah jadi teman-teman jangan menunda-nunda minumnya ya. Nah, karena fungsi kontrasepsi tadi ya, pil darurat tadi untuk mencegah kehamilan. Tapi kalau memang belum terlanjur ya, belum terlanjur berhubungan ya, baru mau tapi teman-teman ingat ya, teman-teman bisa menggunakan pengaman ya, misalkan kondom saat ingin berhubungan ya, supaya mencegah kehamilan. Kemudian kalau teman-teman misalkan telat penyuntikannya 2 minggu, 3 minggu atau lebih ya, nah biasanya dokter ataupun bidan itu akan mengecek dulu ya, teman-teman itu hamil atau tidak. Jadi mengecek kehamilan teman-teman ya. Kalau seandainya teman-teman hamil ya nggak perlu disuntik KB lagi ya. Tapi kalau seandainya teman-teman setelah dicek ternyata tidak hamil, ya baru bisa digunakan lagi kontrasepsi KB suntik tadi. Supaya kejadian ini tidak terulang lagi ya, teman-teman ada beberapa tips yang bisa teman-teman lakukan di rumah. Yang pertama, tandai kalender. Teman-teman bisa menggunakan kalender yang ada di rumah ya, pastikan kalender tersebut gampang terlihat dan sering terlihat. Nah, teman-teman gunakan spidol ataupun pena warna ataupun lainnya boleh ya, ditandai misalkan jadwal penyuntikannya tanggal 1 ya, bulan 11. Nah, besok jadwal penyuntikan untuk bulan berikutnya di tanggal berapa. Nah, teman-teman tandai ya. Jadi saat teman-teman melihat kalender, teman-teman tahu ya jadwal penyuntikannya kapan untuk yang berikutnya, jadi nggak kelupaan. Yang kedua, pasang pengingat di handphone. Nah, teman-teman ya, sekarang kan sudah canggih ya, banyak aplikasi-aplikasi dan banyak handphone canggih ya yang bisa mengingatkan kita jadwal kita. Teman-teman bisa memasang aplikasi di situ ya, kemudian teman-teman setting jadwalnya, misalkan teman-teman untuk menyeting jadwal penyuntikan berikutnya. Jadi saat aplikasi tersebut mengingatkan kita ya, kita nggak lupa. Yang ketiga, simpan buku KB. Nah, biasanya kalau teman-teman suntik KB itu kan ada dikasih buku ya, buku ataupun jurnal lah sebutannya ya. Nah, ini teman-teman simpan, jangan teman-teman buang, jangan berserakan ya, simpan di laci ataupun di
bagian mana yang gampang terlihat. Nah, jadi teman-teman nggak kesusahan untuk melihat jadwal-jadwal untuk suntik KB berikutnya. Yang keempat, beritahu pasangan atau keluarga. Nah, teman-teman wajib mengingatkan pasangannya, wajib mengingatkan keluarganya ataupun memberitahu mereka bahwa teman-teman biasanya suntik KB di tanggal sekian, ya jadwalnya kapan. Nah, itu juga penting. Kalau teman-teman lupa, suami bisa mengingatkan. Kalau teman-teman lupa, keluarga ataupun orang yang serumah bisa juga mengingatkan. Nah, jadi untuk resiko kelupaan suntik KB itu minimal ya. Nah, teman-teman ya, itu tadi apa yang harus segera dilakukan jika teman-teman lupa suntik KB dan sudah terlanjur berhubungan, dan apa yang harus dilakukan jika teman-teman lupa suntik KB tetapi belum berhubungan. Nah, poin-poinnya itu ya. Kemudian ada beberapa tips yang bisa teman-teman lakukan tadi supaya tidak terulang lagi kejadian lupa ini, karena memang suntik KB ini kan tujuannya untuk mencegah kehamilan ya, menunda kehamilan. Nah, jadi penting ya supaya berhasil ya menundanya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.